yang simple dan ditata narasinya dengan baik, sebaik mungkin, menyenangkan. Nah, kalau setiap guru memberi tugas yang berat selama pembelajaran daring, anak yang akan terbeban, anak akan terbeban luar biasa, sehingga WA aduan sekolah ini beberapa. Halo Pak Akbar, mungkin bisa di-mute dulu yang lain, bisa terkonsentrasi. Saya sudah mengutin. Itu untuk yang hadir, tolong di-mute dulu. Mic-nya dinonaktifkan dulu. Atur nuwun. Baik, saya lanjut ya. Sekali lagi, untuk Bapak Ibu Guru selamat daring, beri materi dan tugas secara simpel, ditata dengan narasi yang sebaik mungkin, menyenangkan, karena nanti kalau Bapak Ibu tugasnya berat, ada sekian guru yang terkena beban dan naik. Dan itu larinya nanti adalah WA aduan di sekolah penuh. Dan yang kedua, tolong menghindari tugas yang membutuhkan biaya pulsa yang berlebih maksudnya ya. Akan Bapak Ibu memberikan tugas itu dihindari. Kemudian atau tugas berupa browsing yang terlalu lebih dari dulu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan tugas yang sekali lagi seperti poin pertama simple tadi. Karena nanti kalau terlalu membebani tugas yang saya harapkan tadi tidak pakai buku dan sebagainya, orang tua komplain ke kami lagi. Ya. Bagian dari mereka sudah merasakan kesusahan dengan adanya COVID ini, sehingga kita tidak sampai membebani mereka. Poin ketiga untuk pembelajaran daring, untuk mendukung pemberantasan COVID-19, Bapak Ibu semuanya masukkan komponen di atas, masuk usaha-usaha yang dilakukan anak-anak pemberantasan ini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah memberikan terkait itu. Ada beberapa guru yang sudah. Dan himbauan kepada anak-anak Bapak Ibu di tugas ini selalu untuk tidak bepergian, selalu pakai masker bila keluar rumah, selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan ini Bapak Ibu diminta menyelipkan di materi atau di bagian tugas Bapak Ibu. Kemudian terakhir Bapak Ibu, posisi sekarang kita betul-betul menghilangkan lagi posisi Bapak Ibu sekarang. Kita betul-betul menghilangkan idealisme. Ulang, posisi sekarang kita menghilangkan idealisme di dalam menyampaikan materi. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu program-program yang kemarin sudah terancang dengan baik kita sampaikan penuh. Kita masa-masa darurat, karena banyak orang tua sekali lagi yang kerepotan bertanya tentang materi kepada orang tua, kepada Bapak Ibu dan kakaknya yang nanti membuat. Ini kami meneruskan himbauan dari pemerintah lalu diresmikan agar pembelajaran ini bisa berjalan lancar, ya seandainya ada beban tidak terlalu berat. Kemudian yang berikut kami ingatkan Bapak Ibu untuk seluruh ASN dan seluruh besar SMK 8 untuk mematuhi peraturan pemerintah. Di antaranya adalah tidak keluar kota atau mudik atau apapun sampai peraturan dicabut. Masuk saya juga tidak mudik Solo atau ke Semarang, tetap tinggal di rumah. Mohon dengan sangat Bapak Ibu sudah kami sampaikan, sehingga nanti Bapak Ibu tolong dicermati, dipahami dengan baik, tidak ada yang melakukan keluar kota. Kemudian yang berikut ini terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan kelas 12 yang penting sekali di masa-masa akhir. Untuk kelas 12 kami ulang nanti Bapak Ibu catat kan.
sidang kelulusan itu 30 April. 30 April besok tanggal sehari. Nanti rencana bila memungkinkan kita juga sidang plenonya pakai Webex seperti ini, seperti jamnya menyusul. Di Pak Jumino, Pak Ben selaku di kurikulum lagi agar diatur. Aku minta tolong untuk mic yang masih diikut. Mic yang masih suaranya lantang sekali untuk di-off-kan dulu sebentar. Itu yang ya tidak ganggu yang lain. Mic-nya aktifkan dulu ya. Sekali saya ulang, untuk sidang kelulusan nanti 30 April, jam dan waktunya betul, kita nanti kemungkinan akan menggunakan sama, karena dari pemerintah tidak boleh ada pertemuan yang bukan waktunya. Kemudian untuk pengumpulan atau pengumuman kelulusan, ada perubahan maju dari dulu 4 diajukan tanggal 2 Mei. Pengumuman kelulusan 2 Mei dengan cara online. Diumumkan setelah pukul 17. Juga boleh. Nanti teknisnya nanti tim IT di kurikulum ambil pengumuman yang simple, praktis, dan kata kunci juga bersifat pribadi. Gimana Pak? Belum bisa Pak? Coba ngantor email lagi Pak. Email, kalau email keseluruhan ada yang mengusulkan pakai Telegram, ada koordinator. Nanti mungkin setelah rapat meeting pagi ini, tim kurikulum akan merapatkan Nino.js bahwa diatur. Berikut rapot untuk wali kelas 3, tanggal rapot nanti sama dengan sidang kelulusan tanggal 30 April 2020. Tanggal mutasi kita menggunakan tanggal 4 Mei 2020. Oke. Ini tanggal-tanggal penting untuk kelas 3 agar dicermati Bapak Ibu semuanya. Ya, tidak tiru, terutama sekali lagi ini pengendali di kurikulum. Terus berikut Bapak Ibu, terkait kelas 3 ini tidak boleh ada pelepasan, tidak boleh ada perpisahan yang mendatangkan siswa atau berkumpul orang banyak. Sebab itu maka nanti kalau ingin berkreativitas, tim IT bisa menyelenggarakan misalkan perpisahan secara online, silakan. Terus kita tidak boleh ada perpisahan yang mengumpulkan orang banyak. Kalau nanti kalau memungkinkan sampaikan ini terkait dengan perpisahan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, ini kami sampaikan untuk tim pengembang kurikulum. Kami sampaikan untuk tim pengembang kurikulum, termasuk Bapak Ibu yang lain. Semua guru yang ada di sini, sampaikan pertama, ini mohon didukung dengan sangat program EKTSP sesuai surat dari provinsi tetap jalan sesuai schedule. EKTSP tetap jalan sesuai schedule. Agar didukung Bapak Ibu, tetap schedule-nya sampai tanggal 30 April ini tim sekolah di kurikulum membuat Google Drive, di mana fungsi Google Drive itu untuk menyimpan dokumen 1, 2, dan 3. Ini dengan tim kurikulum. Dan kemudian tanggal 1 sampai 19 Mei nanti ada finalisasi, dan data di atas akan diverbal oleh pengawas. Pengawas sudah siap, nanti perlu waktu 19 hari memverbal seluruh SMK di Kabupaten Purworejo. Kemudian yang berikut tanggal 20 sampai 30 Mei selama sekitar 10 hari, setelah selesai verbal akan nanti di-upload di web, di tim pengembang kurikulum, upload di web
kawal betul. Termasuk nanti setelah di Kerval diupload tanggal 1 sampai 15 Juni nanti ada proses pengesahan dari pejabat terkait. Ini proses PKDSP Bapak Ibu agar tahu semuanya. Tapi tolong nih betul-betul mengawal tanggal-tanggal yang sudah. Nah, berikut Bapak Ibu terkait masih kelas 3 ya. Ini kelas 3 tidak ada UKK. UKK sudah sampaikan bagaimana anak kelas 3 ini mencermati hal yang mereka bawa, karena tetap ada sertifikat UKK. Hanya saja isi dari sertifikat UKK tadi nilainya didapat dari kegiatan prakerin atau PKL atau nilai positif nanti belum dah tahu kemarin. Nah, nanti yang tanda tangan banyak di anak PKL boleh sama kepala sekolah. Sertifikat UKK. Termasuk juga nanti sudah disediakan transkrip Tanda tangan. nilai. Transkrip nilai, blanko dan semuanya ada di bagian MKKS. Nanti belum tinggal mengambil blanko UKK dan blanko transkrip nilai di sekalian. Ini. Bapak yang hormati, ini SMK 8 juga semester ini harus menyelenggarakan IHT ya. Nah, tim pengetahuan Pak Budi dan teman-teman semester ini kita harus bisa tetap menyelenggarakan IHT sesuai program yang IHT dilaksanakan sebelum semester ini berakhir. Nah, penyelenggaraan IHT dengan sistem online. Ada koordinasi dengan Pak Awas, ya. Nanti diatur kita online IHT juga pakai WeBack seperti ini dengan sumber pengawas di dan PTK terkait untuk mengatur waktunya, karena nanti Pak Awas bisa mengatur juga tanggal-tanggalnya tidak. Sampai detik ini sudah ada 6 sampai 7 SMK yang melaksanakan IHT. Nah, kemudian yang kelas 10 dan kelas 11, 10 dan 11 mohon semua terkait kan yang tetap melaksanakan PAT penilaian akhir tahun sesuai schedule tanggal 3 sampai 12 Juni. PAT tanggal 3 sampai 12 Juni 2020. Oleh sebab itu, otomatis nanti berisiko Bapak Ibu harus wah ini tim bahkan dari mempengaruhi email kali passwordnya. baik atau malah mungkin kemarin. Kemudian berikutnya penerimaan raport tanggal 19 Juni. Lagi kurikulum harus kita mengantisipasi dengan baik dan soal jadwal. Yang penting lagi adalah cek HP anak tentang kesiapan ini. Harapannya anak betul-betul siap. Jadi kalau nanti ada hambatan diselesaikan lebih awal. Hambatan HP. Kalau nanti ada hambatan yang terkait dengan finansial, nanti jalan-jalan sekolah. Oleh sebab itu, MKKS juga memprogramkan adanya workshop kurikulum yang insya Allah akan diselenggarakan besok. Ya, nanti hasilnya bisa disampaikan ke teman-teman. Lagi, MKKS menyelenggarakan untuk workshop kurikulum yang akan diselenggarakan besok. Jadi itu terkait IHT, EKTSP, dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu, untuk kesiapan kelulusan PAT, EKTSP, lagi minta tolong nanti setelah sesi saya ini selesai, minta tolong lembaga kurikulum untuk menyampaikan laporan pada teman-teman kesiapan dan lagi setelah sesi ini selesai,
Oh, nanti bakal kurikulum menyampaikan kesiapan untuk lulusan PNT maupun EKTSB sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui semuanya. Berikutnya Bapak Ibu, ini terkait menyikapi anak-anak yang tidak mampu Bapak Ibu. Beberapa orang tua menjadi korban adanya COVID-19 ini, maka antisipasi program-program sekolah, kami dan tim teman-teman semua didukung Bapak Guru semuanya telah mengambil langkah. Yang pertama, pemberian sembako walaupun dengan jumlah terbatas. Dan terima kasih kemarin Pak Jeti, Pak Songsong dan semua saja yang sudah membantu sekolah sampai beberapa 2 hari penuh terdistribusikan dengan baik. Terima kasih. Tidak satu persatu. Kemudian yang berikut, apabila ada anak yang terkait dengan pembelajaran, terkait dengan ujian, anak betul-betul tidak mampu. Sekali lagi anak betul-betul tidak mampu. Mungkin buktinya mereka punya kartu BIP dan lain. Kita keluarkan dana subsidi pulsa kepada mereka masing-masing 50. Tapi dengan catatan anak ada. Nah, ini memang ada kesulitan mengecek anak yang tidak mampu, maka kuotanya kita batasi, kasih buat rata, tim kurikulum nanti bisa masing-masing kelas mau 2, 3 mau jadi anak-anak itu memang tidak mampu. Ya ini nyata bahwa mereka juga mampu. Sedangkan untuk guru Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu atau karyawan ada bantuan ya, tapi ini tidak ada catatan tidak mampu. Tidak ada catatan tidak mampu, tapi terkait daftar hadir pada pagi ini termasuk besok hari tanggal 30. Makanya Bapak Ibu diminta hadir nanti setelah Bapak Ibu guru rakor rapat terbatas video conference tanggal 28 dan nanti ada bantuan subsidi 75.000 kan nanti diatur Mas Dani maupun kurikulum untuk bisa ngirim pulsa besar 75.000 bagi Bapak Ibu yang ikut hadir pada pagi ini tanggal verifikasi email. 5 bisa untuk aku gunakan untuk 2 sidang. Kemudian yang berikut ini yang terkait dengan bulan Juli Bapak Ibu, Juni, yaitu PPDB. PPDB ini dilaksanakan di bulan Juni 2020, tapi kita sudah mengantisipasi karena anak SMP juga bingung dan beberapa sekolah swasta sudah merekrut habis-habisan, maka kita mengantisipasi. Kemarin sudah kami kumpulkan teman-teman IT, kita sudah membuat link PPDB, dan membuat WA group per jurusan. Mohon yang sangat Bapak Ibu terkait ini saya cermati yang melonjak atau pendaftaran cukup banyak, sangat banyak adalah yang TKR dan BSN. Itu mohon bantuan Bapak Ibu. Mari kita promokan semua link Bapak Ibu yang punya untuk meningkatkan jumlah animo pendaftar, terutama untuk busana. Atau nanti Bu Yuni CS punya strategi tambahan untuk mempromosikan. Karena kemarin sudah kita rancang, kami ingin membuat video YouTube dan kita promokan, ternyata ada wabah ini. Ya, rencana kami gagal. Nah, kita harus antisipasi bersama-sama agar program untuk tahun depan kita bisa jumlah siswa 700 ke atas tercapai dengan cara busana butik penuh atau busana penuh. Ya, Bapak Ibu. Nah, PPDB ini nanti Bapak Ibu, teman-teman sudah minta untuk membuat ringkas langkah dengan cara menyerahkan berkas melalui online. Kemudian Pak Agung sudah membuat link berkas yang sudah dikumpulkan anak-anak itu akte, KK dan foto. Nah, besok
nilai yang akan sebagai pedoman anak masuk SMK 8 adalah nilai rata-rata nilai semester 1 sampai semester 5. Lagi yang menjadi standar anak seleksi adalah nilai rata-rata semester 1 sampai 5 SMP-nya kelas waktu di SMP plus nilai akreditasi sekolah. Dua komponen itu yang nanti menjadi dasar ranking masuk di SMK. Kita tidak ada lagi tes kesehatan. Tes kesehatan nanti cukup diganti surat pernyataan dari orang tua bermasalah kalau yang bersangkutan sehat, tidak bertawar. Ini yang penting. Lain, tolong dengan cepat ikut membantu mempublikasikan resep. Setelah rapat ini selesai, kami minta Pak Jayadi bisa melaporkan sampai detik ini itu sudah maju kayak apa, karena ini di bawah PT dan terima kasih sudah memberikan memantau penuh terhadap pelaksanaan PDB pendataan, maaf ya, telah melaksanakan penuh untuk pendataan. Api. Nah, saya kesenang sebelumnya sebenarnya. Berikutnya terkait dengan program promosi Bapak Ibu. Karena promosi ke SMP ditiadakan, kami hanya melakukan promosi melalui dunia maya dan promosi fisik lainnya berupa pemasangan baliho. Kami sudah perintahkan kepada Wakil Humas Pak Songsong, baliho untuk SMK 8 tahun ini harus besar. Yang agak kecil kita buat 3 kali 2 meter, 2 kali 3. Sehingga bisa representatif menggambarkan sekolah kita bisa besar sesuai dengan balihonya. Nah, nanti termasuk juga promosi ke media massa. Nah, besok kita bergencar lagi mendekati hari H, promosinya besar-besaran. Kita ngalahi 400 wartawan, tapi saya ikut. Nah, untuk itu setelah rapatnya selesai juga kami minta Pak Songsong melaporkan sejauh mana baliho yang sudah terbuat, terpasang, datanya apa, enggak ada masalah. Jadi nanti Pak Song kami minta laporannya juga. Kemudian Bapak Ibu, imbauan dari pemerintah provinsi ini justru selama daring harus kita tingkatkan kebersihan dan kelengkapan fasilitas untuk menunjang itu kebersihan. Kami minta kita sudah buat kemarin wastafel. Nanti aturannya wastafel, setiap wastafel harus ada sabun. Setiap wastafel harus ada didampingi sabun cuci tangan. Termasuk juga setiap tamu yang masuk ke SMK 8 lewat itu harus disediakan air dan sabun yang terjaga. Beberapa pejabat dan beberapa tamu kita tidak tahu apakah mereka sehat atau termasuk kita sendiri harus bisa menjaga kesehatan baik. Oleh sebab itu nanti kita juga ada sarpras uji ada ini ya. Setelah rapat ini selesai juga menyampaikan laporan terkait pembuatan label sabunnya tiap tahun sudah ada, perlu juga saya tekankan Bapak Ibu, sekolah memiliki lahan baru 360 meter persegi di belakang yang nanti kami harapkan teman-teman di bawah kendali Pak Sigit bisa, atau Pak Muji juga bareng-bareng teman-teman belakang nanti bisa ditanami singkong, pepaya, ditanami pohon pisang dan sebagainya yang nanti itu juga membuat kesejahteraan pas panen bulu dan sebagainya. Ini harapan kami nanti diatur Pak Muji, Pak Sigit, Pak Tirta nanti memberikan laporan. Kemudian Bapak Ibu, dan lebih penting lagi, yang jauh lebih penting dari semuanya, salah satunya adalah keamanan. Nah, jangan sampai kita terlena, sudah ada beberapa kasus di beberapa lembaga colongan, termasuk di jalan raya dan sebagainya yang sekarang masih
Kita sudah perintahkan ke kami, sudah perintahkan ke Pak Sigit untuk keamanan, justru ini yang kita tingkatkan. Kalau Bapak Ibu ada tiket bergilir, yang keamanan justru kita beli, kita naikkan hanya 2 minimal 3 ya. Nah, nanti setelah ini selesai kami minta laporan Pak Sigit sejauh mana pelaksanaan dari keamanan ya. Kita hadir keamanan dan jaga terus macam tidak ada kosong. Nah, konsekuensi dari itu nanti harus kita pilih, kita di lah untuk keamanan. Nah, setelah ini bersama ya. Kemudian Bapak Ibu yang berikut adalah Finger. Finger Bapak Ibu kami dulu Akbar sudah membuat lokasi masing-masing latih untuk cek dulu Finger pakai HP dicek kalau ada cek tolong cek kami nanti kalau regulasi itu Mei jalan pakai Finger itu sudah siap. Bapak Ibu, mohon dengan sangat kami minta bantuannya mengkondisikan ini semua agar program-program sekolah bisa jalan. Dan yang lebih penting ke depan ini mari bareng-bareng membesarkan SDM melalui produksi yang baik, sangat dimanapun Bapak Ibu punya link WA, link Facebook, link apapun nyamannya. Ya kan, ini harapan kami jika nanti kita tidak ada. Kemudian yang terkait dengan SKP tetap jalan seperti biasa. Sedikit sudah jika SKP tetap jalan seperti biasa, hanya nanti kita menyesuaikan regulasi. Memang pemerintah provinsi tidak ingin semua hadir satu. Termasuk juga Bapak Ibu, pemerintah provinsi memberikan bantuan beras yang dibagi se-Jawa Tengah dan dibagi per cabang dinas dan cabang dinas lagi per MKKS. Kebetulan KKS Purworejo dapat bantuan 24 paket, 24 paket, satu paket berisi 5 kg beras. Padahal SMK-nya juga 41. Ya, nanti berarti per sekolahnya dapat berapa? Nah, SMK 8 dapat bantuan 5 kg beras. Itu nanti diambil di sekretariat KKS. 5 kg itu mau diapakan? Siapa? Masyarakat nanti ada Pak Sigit dan teman-teman ada monggo diatur uangnya dapat jatah 5 kg. Apa? Kita lebih baik membantu, tapi itu ada sekilas itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada kurang akan kami lagi. Dan Bapak Ibu silakan kalau ada hal yang jelas, yang belum dapat saya sampaikan, Ibu tanyakan. Nanti tolong selaku Pak selaku bisa beri kesempatan teman-teman bisa chat atau bisa ngacung kayak gini. Kalau Bapak Ibu kamera diaktifkan nanti bisa sehingga Pak Akbar Pak Agung bisa memberi waktu. Monggo bagi Bapak Ibu yang karena batas saya kembalikan ke Pak Agung itu nanti kalau ada informasi yang belum lengkapi atau tunggu pertanyaan. Tapi ini sesinya Pak Agung diberikan dulu ke Waka. Berikan ke Waka dulu, nanti setelah Waka baru sesi. Oke. Saya kembalikan ke Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari narasumber kita, Bapak Kepala Sekolah Bapak Wahyono SPD MPD, yang telah menyampaikan materinya dengan jelas, gamblang, padat, sehingga Bapak Ibu semua diharapkan jelas
mengikuti beberapa petunjuk. Untuk sesi acara selanjutnya adalah sesi laporan dari masing-masing lini waka dan koordinator tata usaha. Waktu dan tempat kami persilahkan mulai dari waka kurikulum Bapak Jemino, SPD, MPD. Waktu dan tempat silahkan kami persilahkan. Monggo Pak Jemino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kurikulum ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan PAT. Kalau kita melihat dari hasil kesepakatan yang pertama dulu bahwa PAT akan dilaksanakan secara online. Cuma apakah ini nanti untuk belajar di rumahnya itu bertambah atau tidak? Yang terakhir itu hanya sampai tanggal 16. Padahal PAT akan dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 12 sekitar itu untuk bulan Juni. Sementara ini masih bulan Mei tanggal 16. Itu yang pertama. Oleh karena itu nanti untuk menyingkat waktu Bapak Ibu untuk segera membuat soal sekitar 30 soal pilihan ganda nanti tidak bisa digunakan dengan cara fisik, kita harus online. Nanti modelnya adalah seperti pada saat kegiatan US kemarin. Karena kalau kita menggunakan yang model PTS itu kurikulum sangat kesulitan untuk mendownload hasil dari kerja siswa. Sangat kesulitan karena totalnya itu sampai 28 giga, sehingga tidak mungkin kalau di download saja sampai 1 minggu download belum selesai. Kemudian yang kedua kaitannya masih tetap kaitannya dengan PAT, nanti akan ada informasi pemberitahuan tentang di-share melalui grup tentang pembuatan soal untuk PAT tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua tentang kelulusan Bapak Ibu, bahwa kelulusan SMK Negeri 8 Projo untuk lembar verifikasi sudah siap. Tinggal kapan mau melaksanakan kegiatan verifikasi. Ini mau model online atau model apa untuk yang verifikasinya. Kita sendiri juga bingung karena kan ini masih perlu tanda tangan dan seterusnya usahanya. Keliru itu Pak, belum masuk siap. password belum. Nilai minimal sudah saya cantumkan, nilai maksimal saya cantumkan, sehingga tim verifikasi nanti tinggal melihat nilai minimal saja sudah bisa diketahui apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Nilai minimal yang kita tentukan adalah lulus dan tidak lulus itu 70. Tim verifikasi. Tim verifikasinya adalah wali kelas, wakil kepala sekolah ditambah Pak Budi, kepala sekolah IK kelas 3, dan tim kurikulum selaku penyelenggara kegiatan. Tentang rapat pleno, kalau rapat pleno dilaksanakan secara online bisa. Cuma saya yang ragu itu adalah kaitannya dengan verifikasinya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan EKTSP, Bapak Ibu, bahwa tahapan-tahapan pembuatan EKTSP itu sudah cukup. Sebenarnya kita kalau mulainya sekarang itu mungkin ya sedikit terlambat. Kita yang paling lama adalah menunggu sampel dari silabus dan
RPP. RPP silabus untuk segera dikirim ke kurikulum. Personilnya sudah saya sampaikan awal-awal dulu. Karena itu nanti yang paling lama karena melibatkan semua warga Prosesnya belum SMP. dapat. Harusnya ada konfirmasi kiriman email. Sedangkan untuk yang dokumen 1 itu bisa di tim kurikulum, tidak masalah. Saya kira itu. Kemudian yang kaitannya dengan kegiatan IHT-nya sama, kita meniru lembaga-lembaga yang lain, itu modelnya juga menggunakan Webex sama online. Yang kita butuhkan sebenarnya yang utama itu adalah absen sebagai bukti fisik. Dan nanti kita juga mengundang pengawas dalam hal kegiatan IHT online itu. Juga termasuk mungkin yang cukup bermasalah nanti untuk yang judi. Dan nanti Kakom untuk mensikapi itu, dimungkinkan judi apakah bisa atau tidak menggunakan model IHT online atau tidak. Kalau misalnya tidak kan berarti akan disiasati. Karena yang dibutuhkan adalah tanda tangan dari judi sebagai acara kegiatan sinkronisasi dari kurikulum yang ada. Itu kaitannya dengan EKSDAP. Oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu untuk secepatnya kirim RPP silabus. Biasanya tidak semua dalam arti ya sampel-sampel saja. Kalau semua nanti penuh banget itu. Akan dikirim berapa, 3, 4, 5 RPP-nya. RPP-nya digunakan yang terbaru dengan form-formnya itu yang 1 lembar, walaupun nanti 2 lembar. Untuk materinya bisa dilampirkan di belakang. Jadi setiap RPP dilampiri materi. Lampiran yang paling bagus tentang materi adalah handout. Di handout yang paling bagus, sehingga nanti silakan dilampirkan. Tapi dimungkinkan untuk yang handout-nya kan tidak ikut di upload. Yang diupload hanya RPP-nya, maka di dalam RPP ditambahi materi walaupun singkat. Misalnya materinya menjelaskan tentang bela negara, maka cukup membahas sedikit saja, kemudian dalam lampir ya bisa 3 baris kalimat saja, sehingga nanti kemudian ditambah dengan terlampir. Nah, terlampirnya itu nanti di belakang handphone kalau yang bagus. Kalau misalnya tidak, ya ringkasan yang biasa, ambil pokok-pokoknya saja, sehingga nanti guru mengembangkan dalam kegiatan pembelajarannya. Mungkin dari kurikulum sementara itu. Nanti untuk tambahan-tambahannya akan yang pengumuman kita untuk tim kurikulum, tim-tim akhir ini. Sehingga mungkin agak kendala tersendiri bagi kurikulum untuk menyampaikan tanggal 30 selesai, mungkin belum bisa karena sedang sakit. Malah ini Mas Eko mungkin belum bisa hadir, belum bisa ikut dalam kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Pak Agung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Jemino yang telah memaparkan dari program laporan Waka Kurikulum. Untuk selanjutnya laporan dari Pak Agung. Okay. Pak Agung. Nah, sebelum Pak Waka yang lain, saya ingin melengkapi dari Pak. Monggo Pak. Nggih, monggo. Dulu biar clear. Nggih, monggo. Yang pertama untuk pembelajaran edarannya itu memang bertahap. Jadi tidak langsung sampai Juni itu enggak. Tapi insya Allah itu pembelajaran daringnya sampai bahkan kita minta dengan sangat kurikulum dan Bapak Ibu guru semuanya sesuai dengan diminta menyiapkan strategi untuk pembelajaran daring tahun 2020-2021. Ke Juli kita sudah antisipasi sekarang Bapak Ibu kurikulum dan tim itu menyiapkan program pembelajaran tahun 2020-2021 dengan daring. Itu artinya rambu-rambu bahwa kita masih panjang. Cuma edarannya memang terbatas. Sehingga tidak langsung bulan. Untuk PAT ya, sesuai petunjuk tetap online. Ini tetap online. Nah, ambil Bapak Ibu kurikulum dan tim maka nanti ini masa darurat sehingga pembuatan tidak idealis seperti saat kita melaksanakan pembelajaran yang normatif disikapi. Kemudian untuk verifikasi ini tetap langsung untuk kelulusan. Ini para wakil kepala sekolah, wali kelas, kemudian BK kelas 3, di kelas nanti tanda tangan langsung itu tidak online. Kan hanya beberapa. Nanti duduknya dijaga, tidak usah dipotret, tapi dipotret nah. Di waka-waka BK kelas 3, wali kelas, ini tetap nanti hadir di sekolah untuk memverifikasi nilai yang sudah diberikan oleh Pak atau tidak online, langsung hanya rapat plenonya online. Kemudian untuk EKTSP itu satu lagi Pak. Pokoknya kita melangkah itu yang gimana EKTSP besok IHT-nya besok kurikulum akan dilakukan oleh pengawas pada saat ada stop. Ya, sementara saya menambah itu Pak Agung, silakan dilanjut ke Pak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya terima kasih Pak. Selanjutnya pada Waka Kesiswaan Bapak Jayadi MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu TU, dan segenap keluarga besar SMK Negeri 8 Projo. Sebelumnya dengan rasa syukur kami aturkan kehadirat Allah yang Maha Besar atas segala berkat rahmat karunia-Nya, terlebih kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama dengan adanya rapat kerja dengan online. Dari kesiswaan yang perlu saya sampaikan, hal PPDB, penerimaan peserta didik baru yang tadi juga sudah diawali oleh Bapak Kepala Sekolah. Hal ini untuk PPDB tahun pelajaran 2020-2021 SMK Negeri 8 Projo. Bapak Ibu sekalian, hal PPDB itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Setidaknya Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi hal yang baik untuk SMK Negeri 8 Projo. Juga harapannya lembaga sekolah kita, keberadaannya itu sangat bermanfaat dan bisa membawa kemajuan untuk masyarakat Purworejo dan sekitarnya, utamanya dalam bidang pendidikan.
target untuk Bapak Kepala Sekolah tahun pelajaran 2020-2021 jumlah siswa kita minimal 700 siswa. Berarti acuan kita untuk menjaring peserta baru dengan rombel tiap kelasnya itu 36 siswa dikalikan 7 kelas ya maksudnya. Itu kelas 10 harapannya bisa menggapai 252 siswa. Kalau nggak cocok itu keliru sama passwordnya. Dengan harapan juga kurang. 2 tahun ke depan berarti sekolah kita targetnya minimal 750, yang idealnya 756 siswa. Ini dengan target ini harapannya juga nanti akan bisa masuk dana BOS menjadi lebih besar agar bisa lebih maksimal untuk operasional sekolah. Harapannya seperti itu, semoga bisa terwujud. Sebelumnya juga mohon maaf, 2 minggu yang lalu dalam koordinasi Bapak Kepala Sekolah telah terselenggara rapat kepanitiaan terbatas yang diundang PTK dan beberapa Bapak Ibu. Kemudian di saat rapat juga dibentuk admin PPDB. Ya walaupun belum terbentuk kepanitiaan, namun sudah dibentuk admin PPDB dengan jurusan TKRO, TBSM, dan TB. Yaitu Pak Akbar sebagai koordinator admin sistem daring, kemudian Pak Agung sebagai admin TKRO, Pak Supri admin TBSM, dan Bu Eni admin TB. Bapak Ibu sekalian, walaupun sampai hari ini belum ada juknis PPDB Provinsi Jateng, namun SMK Negeri 8 Projo sudah menjaring para calon peserta didik baru lewat grup admin. Yang dimaksud adalah dari jurusan yang ada. Maka dalam kesempatan ini terima kasih kepada Pak Akbar, Pak Agung, Pak Supri, Bu Eni yang telah mampu mengkoordinir para calon peserta didik baru yang sudah diikat dalam grup jurusan. Terima kasih. Memang upaya ini sebetulnya untuk mengetahui tolak ukur sejauh berapa animo para calon peserta didik baru. Semoga para calon peserta didik baru dengan dimotivasi oleh Bapak Kepala Sekolah, juga oleh para admin jurusan, itu para calon siswa, ya para calon siswa baru, itu semakin madep, mantep, dan tetap akan sekolah di SMK 8 Projo. Mereka kemarin sudah ngeling, karena memang diharapkan untuk mengirim berkas persyaratan, baik itu foto diri, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran, ke jurusan pilihan yang pertama. Bingung saya sambil IG, Pak. Namun nanti kalau seandainya pilihan jurusan yang pertama tidak masuk, juga nanti untuk pilihan jurusan yang kedua dan pilihan jurusan yang ketiga juga harapannya tetap milih di SMK Negeri 8 Projo. Ya, saya kira seperti itu, sehingga semoga para siswa yang sudah masuk grup ya, kemudian sudah ngeling, mereka tetap mantep karep dan
bisa nyaman di SMK 8 Purworejo. Bapak-Ibu sekalian, juga di sini perlu saya laporkan, ini, ya sebentar, bisa dilihat ini tabel yang saya buat ya. Perlu saya laporkan, dari SMP-SMP negeri dan swasta, itu sekitar atau sekolah kita sudah banyak yang masuk ke grup BA. Seperti jurusan TKRU itu ada 186 siswa. Itu yang sudah ngeling 130. Kemudian jurusan yang TBSM yang masuk grup WA itu ada 145, yang sudah ngeling ada 73. Dan yang grup WA TB masuk grup WA itu ada 63, dan yang sudah ngeling 28 siswa. Jadi dari total yang masuk dalam grup WA, walaupun mungkin saya kira juga ada siswa yang siswa tapi masuk grup WA TKRU, masuk grup WA TBSM atau juga mungkin TB, ya memang kondisinya seperti itu. Itu yang saya laporkan. Jadi yang masuk grup WA itu ada, kalau jumlah total itu ada 394 siswa. Namun yang sudah ngeling secara makro itu ada 231 siswa. Ini, jadi ya, namun saya yakin nanti dengan berjalannya waktu, pada saat pendaftaran sudah dimulai, itu saya kira juga nanti baik dari SMK 1 atau mungkin dari SMA yang lain bisa juga nanti akan berduyun-duyun ke SMK Negeri 8 Purworejo. Harapannya seperti itu. Ini yang dapat kan tentang hal untuk memang seperti itu keadaannya yang bisa saya laporkan tentang dari SMP negeri swasta yang ada di sekitar sekolah kita SMK 8 Purworejo. Bapak Ibu sekalian, memang hal juknis PPDB Jateng itu memang belum ada. Namun yang sudah ada itu baru buku panduan PPDB. Kami juga memang masih menunggu dan menunggu. Namun SMK Negeri 8 Purworejo sudah nyicil ayem. Para siswa sudah masuk dalam grup WA jurusan, setidaknya akan membantu atau ya menginformasikan terkait dengan PPDB itu lebih cepat. Nih, jadi yang tentang hal sistem aplikasi penerimaan peserta didik yang tadi saya tayangkan. Bapak Ibu sekalian, memang dalam panduan sistem aplikasi PPDB daring online itu memang menyamakan persepsi dalam memberikan pedoman yang jelas dan cara untuk pendaftaran yang terdapat pada aplikasi itu. Bapak-Bapak sekalian, ini secara umum saja saya sampaikan bahwa diagram alur PPDB online semua memang mekanismenya itu dilakukan secara online atau daring. Seperti yang pertama ini hak akses calon peserta didik baru. Jadi dari gambaran yang dimaksud di sini, para calon siswa itu mengakses laman PPDB, kemudian nanti untuk melakukan
pemilihan jalur, pemilihan sekolah jurusan, yang mana juga mestinya nanti siswa harus sudah menyiapkan ijazah atau surat keterangan lulus. Jadi mestinya nanti dalam pendaftaran menunggu pengumuman itu. Kemudian pas foto seperti akte kelahiran, KK, kemudian nilai rapot juga dari persyaratan-persyaratan yang ada. Itu nanti kalau sudah lengkap untuk mengunggah dan untuk kelengkapannya itu supaya nanti untuk bisa disediakan dalam untuk diupload itu. Ini jadi akses dari calon peserta didik baru, kemudian pendaftaran, memilih alur. Kalau sudah memilih alur, kemudian langsung mengunggah dokumen yang ada sampai nanti akhirnya untuk mencetak hasil bukti pendaftaran online. Di antaranya juga nanti kepanitiaan yang ada itu dari pendaftaran sekolah nanti juga punya peran, di antaranya nanti mendistribusikan akun, ya, kemudian melakukan verifikasi dokumen kelengkapan pendaftaran, melakukan ya verifikasi dari prestasi, melakukan rekapitulasi data ulang, di antaranya juga, kemudian juga kepanitiaan ada juga nanti dari dinas, yang kalau dari dinas itu melakukan publikasi secara jurnal hasil PPDB online, kemudian juga melakukan rekapitulasi serta publikasi hasil PPDB online. Jadi nanti bagaimana Pak? Karena waktunya terbatas, bisa dipercepat Pak Jayadi biar yang lain ada sisa waktu untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah hampir selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ya saya kira yang bisa saya sampaikan secara gambaran umum saja. Jadi PPDB online ini memberikan layanan PPDB menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan juga transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga hal ini juga nanti karena masih menunggu juknis dari provinsi, saya kira ini saja secara umum kami sampaikan untuk hal PPDB. Selanjutnya untuk penanganan dan untuk pelaksanaan PPDB SMA 8 Projo tahun pelajaran 2020-2021 akan kami nanti bersama-sama dengan kepanitiaan kita bahas lagi dalam kepanitiaan PPDB tahun 2020-2021. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih yang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kembalikan kepada Pak Agung. Terima kasih Pak Jayadi yang telah menyampaikan laporannya. Untuk selanjutnya yaitu laporan dari Waka Sarpras kepada Bapak Mujiono SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon waktunya diperhatikan karena masih ada beberapa yang belum. Monggo kami persilahkan Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bisa terdengar Pak Agung? Ya, jelas. Ya, sudah terdengar jelas. Oke, terima kasih. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, beserta seluruh Dewan Guru dan karyawan SMK Negeri 8 Purworejo yang kami hormati. Izinkan kami selaku Waka Sarpras SMK Negeri 8 Purworejo untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang pembangunan atau ruang Waka yang telah selesai dilaksanakan, sehingga kami harap untuk seluruh PTK untuk secara berangsur-angsur segera pindah ke ruangan yang baru. Terima kasih saya ucapkan kepada para PTK yang telah sudah mulai pindah. Beberapa PTK sudah melaksanakan pindahan, saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk
Gate kami mohon untuk kebersihan ruang waka untuk dijobkan kepada salah satu caraka, kami mohon untuk menugaskan kepada salah satu caraka untuk kebersihan ruang waka. Untuk yang kedua, untuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, untuk betul SMK 8 kemarin sudah melaksanakan pembelian tanah yang berada lokasinya di belakang gedung SMK Negeri 8 Purworejo, sehingga tanahnya tersebut gandeng dengan lahan SMK Negeri 8 Purworejo yang sekarang, yang lokasi lama, seluas 360 meter persegi, dan untuk sekarang dalam proses sertifikasi. Mudah-mudahan proses sertifikasi bisa segera selesai. Untuk penanganan pasca pembelian tanah, kami serahkan kepada Pak Sigit untuk menugaskan kepada caraka atau siapa saja yang ditunjuk untuk mengerjakan atau mengolah, memelihara lahan baru tersebut. Untuk yang ketiga, program Sarpras kemarin karena wabah COVID-19 ini, SMK Negeri 8 Purworejo diharapkan untuk membuat wastafel oleh Bapak Kepala Sekolah, dan sudah kita laksanakan dibantu oleh Pak Sigit dan Pak Tukang, dan alhamdulillah sudah jadi, tinggal melengkapi sabun cair. Untuk sabun cair sudah dikasih untuk wastafel yang berada di depan ruang waka yang baru. Untuk yang lain, wastafel yang lain masih dalam proses pembelian secara online, dan mudah-mudahan awal Mei sudah datang dan bisa segera dipasang. Kemudian untuk yang keempat, untuk masalah kebersihan lingkungan sekolah, kami mohon kepada seluruh caraka atau kepada Bapak Koordinator TU untuk menugaskan kepada caraka yang piket untuk melaksanakan kebersihan sesuai dengan kaplingnya masing-masing. Jadi Pak Sigit ini sudah senyum-senyum saya lihat. Kemudian untuk program Sarpras berikutnya, karena terkendala dengan dana yang untuk saat ini memang belum ada, karena dari Sarpras ini memang dari dana tergantung dari PSM atau peran serta masyarakat, sehingga untuk saat ini program Sarpras untuk sementara off. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Muji yang telah menyampaikan laporannya tentang Sarpras. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami berikan pada Wakahumas Bapak Songsong Subianto SPD. Monggo Pak Songsong. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya Pak Agung ya? Ya, jelas. Suaranya sudah jelas? Jelas. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Wakahumas akan melaporkan kaitannya dengan promosi sekolah yang sudah kami tindak lanjuti. Yang pertama, bahwa langkah yang sudah kami ambil atau laksanakan yaitu memasang baliho tentang informasi PPDB tahun 2020-2021 yang kita pasang di 8 titik. Yang pertama yaitu di depan SMP 9. Mungkin Bapak Ibu yang datang dari sebelah utara itu bisa melihat di sebelah barat jalan itu sudah terpasang baliho di depan SMP 9. Kemudian yang baliho yang kedua yaitu di depan SMP 11. Nah, ini mungkin
yang dari arah selatan Pak Jemino juga sudah bisa melihat bahwa PPDB, informasi tentang PPDB sudah kami pasang. Kemudian yang titik yang ketiga yaitu di dekat SMP 17 di Jalan Jogja Purworejo di Kerendetan, itu sudah kami pasang. Rencananya akan kita pasang di depan SMP, namun karena terkendala lahan yang tidak luas atau sempit, sehingga kita pasang di dekat jalan raya. Namun demikian itu bisa terbaca dengan jelas oleh anak-anak SMP. Kemudian yang keempat, baliho yang keempat itu kita pasang di SMP 30, itu di Wingko Harjo, Wingko Tinumpuk, maaf, jadi sudah terpasang di Wingko Tinumpuk. Kemudian yang kelima adalah baliho di SMP 10 di Desa Geratak, itu tepat kita pasang berada di depan sekolahan di sebelah barat jalan. Kemudian yang keenam itu rencana akan kita pasang di depan SMP Negeri 8 Purworejo, yaitu di Purwodadi. Nah, ini masih menunggu izin karena izinnya mungkin hari ini sudah turun, nanti akan kami cek. Nanti setelah izin turun itu nanti akan segera kami pasang. Kemudian yang ketujuh di SMP 26 Popongan. Di Popongan itu juga masih menunggu proses perizinan. Kemudian yang ke-8 adalah nanti kita rencanakan di posisi di Lengkong. Nah, itu sudah kita izinkan kemarin dan hari ini kemungkinan sudah jadi prosesnya untuk perizinan, sehingga nanti dari 8 baliho ini yang belum terpasang hanya 3. Nah, nanti setelah izin keluar nanti kita usahakan akan kita pasang. Nah, itu mengenai promosi lewat baliho, karena memang keadaan sekarang berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita bisa masuk kelas, untuk yang sekarang itu tidak bisa masuk kelas, sehingga kita memasang baliho. Kemudian apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jayadi mengenai daftar yang sudah masuk, itu memang seperti itu, dan datanya setiap menit itu selalu berubah dan bertambah. Jadi mungkin hari ini yang disampaikan Pak Jayadi hanya 396 atau berapa yang sudah setor data 236. Nah, mungkin nanti akan mengalami perubahan sesuai dengan jumlah yang masuk. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dari Wakahumas kaitannya dengan promosi sekolah. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Pak Songsong Subianto selaku Wakahumas telah menyampaikan laporan tentang promosi sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya kami persilahkan kepada WMM Pak Budi Hartono SCMN. Waktu kami dan tempat kami persilahkan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa terdengar Pak Agung? Ya, sudah jelas Pak. Ya, baik. Di sini bukan tapi hanya itu memang secara prinsip hampir sama. Baik untuk penjamin mutu di sini evaluasi sebetulnya secara prinsip dari teman PTK yang ada melaksanakan
masing-masing sesuai dengan programkan. Demikian karena dari sistem itu memang sistem yang ada perkembangannya untuk saat ini memang sangat dinamis, berkembang setiap atau pagi ini yang biasanya ada kombinasi menggunakan secara langsung ini menggunakan sistem. Nah, mudah-mudahan pada SMK 8 atau teman-teman mengikuti program-program tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini mungkin saya hanya memberikan masukan di bahan pertimbangan untuk teman-teman P3. Yang pertama, untuk kurikulum, karena kurikulum memang sangat vital di sini terkait masa untuk yang kelas 3 sampai oleh Pak Jemino bahwa kurikulum sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan terbaik untuk para siswa semuanya. Untuk kelas 3 kami mengharapkan khususnya terkait dengan nilai yang ada. Tadi untuk pengumuman memang sudah, namun demikian untuk nilai UKG itu segera dikan juga, bisa dikonfirmasi pada wali kelas masing-masing atau dikonfirmasi dengan kepala kompetensi keahlian masing-masing. Itu untuk kelas. Kemudian untuk kelas 10 dan 11 dan program PAT secara daring itu saya setuju sekali mendukung programnya Pak Jemino. Silakan dilaksanakan menggunakan sistem seperti yang dilakukan S. Saat ujian sekolah kami memantau bahwa pelaksanaan ujian sekolah sudah sangat dengan baik. Ya memang di antara siswa kita memang ada yang kurang. Demikian saya kira secara umum ujian sekolah kemarin sudah dengan baik. Nah, itu bisa diadopsi sistemnya untuk pelaksanaan PPT kelas 10 dan kelas 11. Kemudian untuk in-house training mohon segera diberikan untuk keterangannya, khususnya untuk RPP atau program tahun 2022 dijadikan bahan untuk industri pun tentunya teman-teman untuk RPP yang baru seperti apa biar nanti sama bisa dilakukan ini. Itu untuk kurikulum mungkin hanya sebagai masukan. Saya yakin Pak Mino persiapkan dengan karena promosi dia hasil yang didapatkan untuk tahun bisa sebelum dan bisa dipersiapkan kepanitiaan mungkin karena yang secara online dia sudah tepat termasuknya bisa dibentuk kepanitiaan tentunya saya kira tidak berbeda dengan proses tahun itu.
itu untuk kesiswaan. Mungkin kemudian untuk bisa memberikan kembali melalui unit produksi itu segera dibuat ADRT yang serta kerja yang jelas sehingga itu porsinya antara jurusan, antara potensi keahlian dengan UP pusat itu jelas. Kemudian bisa melalui BKK bisa dioptimalkan kembali melalui bagaimana caranya buat diakses oleh siapapun. Pak Supri sudah membuat blog, mungkin dipromosikan. Kemudian website SMK 8 untuk bisa diaktifkan kembali. Mohon Pak Wahyono, ini seperti webback ini sudah berjalan cukup baik. Tentunya kalau website itu ada yang mengelola dengan baik, itu mungkin bisa lebih efektif lagi promosi SMK 8. Mungkin hanya itu dari kami, lebih kurangnya mohon maaf, hanya merupakan masukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Silakan Budi Hartono kembalikan yang telah menyampaikan laporannya tentang manajemen mutu. Untuk selanjutnya kami persilahkan laporan dari Koordinator Tata Usaha Pak Sigit Susilo SE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Sigit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua Bapak Ibu, guru dan karyawan SMK Negeri 8 Projo yang kami hormati, kami dari Koordinator TU ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan ketenagaan, kemudian keamanan sekolah, kebersihan, seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Kepala Sekolah maupun Pak Kasatpras. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama kali yang mendesak adalah Dapodik, yaitu di mana pada mulai tanggal 23 April 2020 itu ada usulan baru untuk guru ataupun tenaga pendidik yang belum masuk Dapodik. Di sini sudah kami rekap ada beberapa guru dan karyawan yang belum masuk Dapodik, antara lain Pak Nur Hamid, dan Pak Eko Prasetyanto, kemudian Pak Andi Prasetyawan, Mas Arif Joko, Pak Deki, Pak Yunus, Okta, Bu Ismin, Pak Joko Andoko, Budi Irianto, Mas Sugeng, kemudian Mas Eko Prasetyo. Ada 12 nama yang belum masuk Dapodik, sehingga pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk memasukkan nama-nama tersebut ke dalam Dapodik. Kami sudah koordinasi dengan melalui grup PTT Provinsi, namun sampai saat ini hanya baru 3 orang yang mengumpulkan berkas dan yang lain belum. Mohon untuk Bapak Ibu dan karyawan yang saya sebutkan di atas, mohon untuk segera menindaklanjuti, yaitu karena berhubung kita itu tidak boleh, maksudnya untuk menghindari ke cabang dinas untuk menunggu COVID-19 ini mereda, sehingga untuk sementara hard copy masih disimpan di sekolah. Lalu kemudian langkah yang perlu kita ambil yaitu adalah Bapak Ibu monggo scan, ataupun kalau tidak scan ya foto. Di foto persyaratan yang sudah kami kirimkan. Dan foto itu adalah foto asli ya. Foto tadi KTP jangan KTP fotokopi, tapi KTP asli
kemudian difoto syukur dengan PDF, kemudian KK ijazah terakhir, kemudian SK pembagian tugas maupun SK pertama kali panjenengan di SMK Negeri 8. Monggo saya mohon kerjasamanya untuk bisa memfoto ataupun scan. Kemudian scan itu silahkan diberi nama panjenengan, kemudian di share lewat WA ke Mas Roni, ya. Kemudian silakan Bapak Ibu, sudah kami kirimkan link untuk input data Dapodik. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa lewat Japri, tapi kemarin sudah kami kirimkan lewat grup, yaitu link Bapak Ibu untuk mengisi data Dapodik. Jadi Bapak Ibu juga harus membuka link itu, kemudian ngisi, ada beberapa isian antara lain nama, kemudian ada beberapa hal yang perlu diisi, nanti mohon diisi. Nanti Mas Roni akan ngecek siapa yang sudah ngisi dan belum, karena isian itu ada yang sifatnya itu Mas Roni mungkin tidak tahu kalau tidak panjenengan yang ngisi. Sehingga mohon untuk segera diisi, karena ini adalah kesempatan Bapak Ibu untuk adanya perubahan Dapodik. Kemudian yang kedua adalah SKP Bapak Ibu. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan SKP sesuai dengan yang kami sarankan. Artinya Bapak Ibu sudah men-scan dalam bentuk PDF, dan untuk nama ya Bapak Ibu ya, jangan lupa nama itu nomor dulu, nomor lalu nama panjenengan kemudian bulan, sehingga nanti ketika kami share ke sana itu bisa urut nomor 1 Pak Wahyono, nomor 2 Pak Jayati dan sebagainya. Karena kalau tidak ada nomor itu ternyata tidak urut, jadi sesuai abjad. Jadi Pak Akbar bisa ada di atas, Pak Jayati di bawah gitu, sehingga harus diberi nomor nih. Itu maksudnya nomor seperti itu. Kemudian terima kasih juga untuk guru GTT PTT untuk pengalaman yang tahun 2019 SKP Bapak Ibu kurang apa ya, ya ini mungkin kesalahan kami karena kami tidak bisa rentan pekerjaan yang begitu banyak, sehingga tidak dalam mengkoordinir mungkin kurang begitu masih beberapa yang tercecer. Padahal untuk Bapak Ibu GTT PTT sekarang sudah masuk provinsi semua, sehingga diwajibkan membuat SKP. Untuk itu kami mohon untuk Bapak Ibu GTT PTT mulai bulan ini silahkan membuat SKP dari bulan Januari sampai bulan April, jadi dirapel biar enak. Untuk Bapak Ibu guru yang baru tentunya belum bisa membuat SKP, silahkan mengcopy flash disk temannya. Di situ nanti tinggal memasukkan angka kemudian mengganti nama panjenengan. Karena SKP GTT PTT tidak sampai ke DP3, jadi tidak terlalu rumit, sehingga nanti masih mudah lah itu. Sehingga monggo untuk mengcopy teman yang kira-kira satu jurusan. Misalnya kalau Bu Okta ya nanti bisa ke Bu Eni atau Bu Kowi. Kemudian kalau Pak Budi Iranto karena Satpam juga bisa pinjam SKP-nya Pak Eko dan sebagainya. Sehingga kami harapkan untuk SKP GTT mulai saat ini monggo dilaksanakan sambil pelan-pelan gitu. Kemudian untuk keamanan sekolah Bapak Ibu. Jadi keamanan sekolah sesuai dengan anjuran dari Bapak Kepala Sekolah. Situasi sosial ekonomi kita saat ini adalah sangat merosot, sehingga kita harus Pak, waktunya dipersingkat gimana, sedikit Pak, karena waktunya terbatas, untuk dipersingkat sedikit. Oh jadi ini hanya sebentar Pak. Ya. Jadi untuk keamanan kami sudah siapkan untuk malam 3 orang, kemudian tiap sore laporan dengan saya. Jadi tiap sore ada laporan baik video maupun laporan
secara lisan tentang keadaan situasi sekolah. Kemudian masalah kebersihan Bapak Ibu menjadi perhatian dari Pak Kepala Sekolah juga tentang kebersihan di SMK 8 Projo. Ya, ini perlu dimaklumi karena memang pertama adalah karena tenaga tata usaha berkurang dengan pensiunnya Pak Turas dan Mas Ari, sehingga kerjaan TU menjadi keteteran, sehingga Mas Sutris masuk untuk hari Selasa dan Rabu di TU, sehingga kebersihan berkurang satu tenaga, sehingga kami juga mohon pengertiannya dan ikut memantau kebersihan di SMK 8. Seandainya nanti ada yang kurang berkenan pada Bapak Ibu, jangan menegur langsung, tapi cukup sampaikan lewat saya, nanti biar saya yang menyampaikan kepada yang bersangkutan, sehingga jadi satu pintu, sehingga nanti kalau Bapak Ibu misalnya seperti kemarin Pak Wahyono itu ada yang masih kotor, kemudian difoto, kemudian kami sharekan ke yang bersangkutan. Itu seperti itu. Kemudian satu lagi Pak Agung mungkin yang perlu diperhatikan, yaitu program nasional tentang sensus secara online. Itu dari data yang masuk, ada beberapa Bapak Ibu guru yang belum sensus secara online dan belum melaporkan. Dan kami mulai 30 April sudah kami laporkan, yaitu dari PNS yang jumlahnya ada 29 orang, itu baru melapor 23 orang. Monggo yang belum melaporkan PNS untuk bisa melaporkan. Dan alhamdulillah untuk TU semua sudah laporan secara online, hanya Mas Sutris yang tidak, karena Mas Sutris itu sudah data lewat desa, sehingga tidak laporan online lewat sekolah, datanya sudah sensus lewat desa, sehingga TU semuanya sudah clear. Kemudian untuk guru GTT itu ada 28 guru GTT, baru 16 yang sudah sensus, sehingga ada 12 orang. Kami tidak perlu menyebutkan namanya. Monggo yang belum segera melaporkan sebelum tanggal 30. Kemudian kami perlu data juga dari kelas, ya, kelas yang sudah melaporkan kepada saya itu baru kelas 10 TKRA itu Bu Nurul, kemudian 10 TKRB itu Mas Arif Joko, kemudian 10 TBA itu Bu Setio, itu juga sudah, kemudian 10 TBB juga sudah, kemudian 11 TKRA sudah Pak Rozik, 11 TKRB sudah Bu Bekti, dan 11 TBB itu Bu Okta sudah melaporkan, kemudian 12 TBB itu Bu Putri Asih, ya, baru itu saja yang melaporkan. Mohon untuk yang lain walaupun mungkin belum ada yang sensus tetap dilaporkan, sehingga kami tahu bahwa Bapak Ibu sudah benar-benar mendata ke siswa, sehingga mohon nanti laporannya sebelum kami rekap. Demikian Pak Agung, maaf waktunya tadi bertambah, mungkin kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sigit Susilo SE yang telah memberikan laporannya. Untuk acara selanjutnya yaitu termin atau sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menyalakan mic secara bergantian atau lewat chat, ya. Nanti bisa bertanya, misalnya ngetik di chat bisa, atau lewat mic dinyalakan. Monggo, waktu kami persilahkan. Ya, monggo. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya pada sesi tanya jawab kali ini. Silakan. Oke, Bapak Agung sambil nunggu. Oke, monggo Pak. Sambil nunggu teman-teman mungkin menyiapkan pertanyaan. Kami ingin sampaikan surat edaran yang dari Kemenhub anak tanggal 30 atas akhir termasuk 1-2 terkait dengan perpanjangan daring, dan nanti baik kelas 1 maupun kelas sampai kelas 3 ada
administrasi di sekolah itu tetap berjalan sekolah, artinya sekolah melayani kegiatan orang tua, karena Bapak Ibu jujur ekonomi di sekolah betul-betul vakum dan anak yang besar boleh hanya satu. Maka kita tidak meminta orang tua, tapi ada statement secara halus bahwa administrasi dilayani setiap hari. Nanti ya. Oke, monggo Bapak Ibu, saya berikan waktu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan menyalakan mic atau bisa menuliskan lewat chat pada kolom chat. Dan jangan lupa untuk dokumentasi silahkan yang belum mengisi presensi daftar hadir yang sudah saya share di kolom chat atau di grup WA sekolah, mohon untuk diisi sebagai dokumentasi. Monggo yang mau bertanya, masih kita tunggu. Pak Agung, kami tadi sudah absen, sudah masuk belum? Kami belum bisa ngontrol, maaf. Oh iya. Bisa. Jika dikontrolkan Pak Agung, punya saya sudah absen belum? Jika sudah ada bukti rekaman bisa Pak, ya. Jika sudah rekaman terbukti sebentar, ya. Misalnya rekamannya terbukti terkirim, ya. Terkirim itu biasanya ada, ya. Maaf Pak Agung, ya? Bukti rekamannya di mana, Ji? Gimana? Bukti rekaman? Ini pakai Yoho Pak, berarti bahasa Inggris itu. Ya. Tadi ada yang tanya. Ji, bukti rekamannya saya belum tahu. Belum. Ya nanti dibuka nanti. Nanti kalau sudah terkirim. Ya, bentar. Mungkin ada lagi mungkin yang bertanya Pak pada Pak narasumber kita, Bapak Kepala Sekolah, pada ini Pak Agung masukan ya. Ya. Assalamualaikum Pak Agung. Ya, waalaikumsalam. Masukan. Ini kan teman-teman ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Iya. Ya. Tolong disebutkan yang sudah absen siapa Pak? Satu persatu Pak. Ya, bentar. Jadi yang belum absen nanti biar segera absen. Bentar. Belum bisa. Sebentar ya, internetnya saya masuk ke Yoho dulu. Ya sebentar Gi, sambil nunggu internet. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Muftian, sambil nunggu Pak Agung membacakan cek data presensi. Saya sampaikan pertama untuk web admin untuk pengelola adalah Pak Akbar, dan saya sudah laporan bahwa web direview, diperbaiki dan konten-kontennya dilengkapi, termasuk Bapak Ibu yang ada Halo? Ging. Kalau saya bisa terdengar Pak? Terdengar Pak. Oke. Sekali lagi kami ulang bahwa untuk web itu sedang
dan terus dikembangkan, dan Pak Akbar selaku admin sudah memperbaiki, sudah melengkapi konten-konten yang ada. Jadi Bapak Ibu bisa cek dan kalau ada informasi apapun yang belum lengkap, silakan melengkapi. Kirim ke Pak Akbar, nanti Pak Akbar biar diupload ke yang web. Untuk data guru, Ibu Pak Sigit, ada satu guru yang ingin keluar dari didik, gitu ya, yaitu Pak Bardi. Mau nanti di ini terkait dengan pengurusan beliau di NPK. Kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan untuk kegiatan Lebaran yang seperti biasa tahun kita selalu kan nanti kami minta teman-teman PTK mungkin kalau tidak besoknya kita untuk siap rapat di sekolah. Ini tidak online tapi karena hanya jumlah terbatas para PTK kan. Mungkin itu tambahan dari kami. Berputar-putar. Halo, monggo Bapak Ibu dilanjutkan yang mau bertanya. Kalau mungkin masih bisa dilengkapi setelah. Oke, nanti bisa sambil menyusul. Nah ini jika sudah ada ya Pak, iya. Nah itu sudah ada dari Yuho, ada thank you respon ya Pak. Kalau sudah ada respon masuk berarti absen Bapak Ibu sudah masuk ya. Artinya tanggapan sudah direkam ya. Jadi tanggapan sudah direkam. Mohon maaf karena di sini ya, tadi Bapak Ibu sinyalnya muter. Oke Bapak Ibu, jadi yang tadi Bapak Ibu form yang sudah diisi, kalau sudah dikirim kemudian ada tulisannya thank you seperti ini, berarti formulirnya sudah terkirim dan daftar hadirnya sudah terkirim. Monggo, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Mungkin sesi bertanya tanya jawab sebelum kita akhiri. Monggo Bapak Ibu. Pak Agung. Yeah. Mau share screen sebentar untuk hasil rekap PPDB. Oh iya. Monggo. Yeah. Astagfirullah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada tampilan ini ada sebenarnya masih load ya. Tampilannya masih putih ya Bapak Ibu ya. Oh, sudah ada. Oh iya. Bapak Ibu, di sini adalah jumlah peserta calon peserta didik yang sudah masuk
yang sudah mengirimkan akte kelahiran, kakak dan foto. Total ada sampai sekarang ada 198 ya kalau nggak saja nanti itu ada angka sampai 238, Pak. 238. 39, Pak. 198. Nomornya sampai 238. Oh, sorry. Ini salah. Iya, nomornya acak. Total berarti ada 239. Itu diurutkan di TKR biar kelompok, Pak, yang filternya, Pak. Filternya yang TKR dicampur jadi TKR jadi satu TSM. Filternya coba saya tak ke TP dulu ya. Sudah terkelompok tadi kayaknya. Sudah terkelompok. Sudah. Oh iya, sudah terkelompok, betul. Untuk TB itu dari nomor 4 sampai nomor 23. Ini kita dapat TB, kemudian TSM dari nomor 34 sampai nomor 99, dan kemudian TKR dari 99 sampai 238 ya. Gitu ya. Ini untuk sementara Pak Ibu perolehan calon siswa baru yang sudah mengirimkan akte kelahiran, kartu keluarga serta foto. Demikian Pak Agung, monggo dilanjut lagi. Untuk share absen tadi Pak, siapa ya, Pak Sigit ya? Ini absen yang sudah masuk pada sesi Pikon pagi hari ini, ya. Bapak Ibu mengirimkan nama, tanggal, waktunya direkam, tanggal waktu berapa, nomor telepon, email, dan tanda tangan, ya. Nah, tanda tangan sudah masuk, ya. Ada sudah masuk rekap 10 rekap ya. Ya, nanti tinggal di print ya. Gitu Pak nggih. Jadi tinggal di print absen yang sudah masuk. Nanti sama seperti rekap data yang lain ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin. Tak boleh. Monggo. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, monggo Pak Wahyono sebagai presenter mungkin dapat menarik kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan pada Pikon Koordinasi Guru dan Karyawan SMK 8. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung dan seluruh teman-teman. Kami sampaikan terima kasih yang Bapak hadir pada pagi. Pun sekarang jumlah partisipannya sudah turun. Tadi sudah merekam apa yang kami sampaikan. Kami ingin menegaskan yang pertama, kurikulum dan Bapak Ibu guru semua mendukung untuk program sekolah di tanggal kelulusan, tanggal sidang,
tanggal rapot sampai tanggal mutasi agar diberikan. Dan yang kedua, program EKTSP agar dijalankan, dikontrol Pak Budi sesuai target yang sudah jalan. Jangan lupa untuk edaran pelaksanaan daring kelas 1 dan kelas 2 pisahkan dengan tingkat 3. Dan yang berikut untuk sistem pengumuman, mohon nanti tim IT di kurikulum agar menyiapkan baik. Kemudian untuk berikutnya pelaksanaan sidang pleno kelulusan tanggal 30, kita merencanakan juga pakai media ini, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Hal yang lain Bapak Ibu, kami berharap semua keluarga besar SMK 8 Purworejo mematuhi edaran dari pemerintah untuk tidak buang kartu, sesuai dengan prosedur yang tetap. Mungkin saja Pak Agung, secara yang lain cukup. Terima kasih. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesimpulan yang diberikan pada presenter dan narasumber kita, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wahyono SPD MPD, yang telah dilakukan dengan jelas. Bapak Ibu sudah jelas semuanya. Dan untuk mengakhiri sebelum acara ini Pikon ini ditutup, mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan ya, dari kami moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan waktu kami kembalikan kepada host untuk menutup sesi Pikon. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk koordinasi Vikon pada siang hari ini sudah selesai. Monggo Bapak Ibu bisa silakan untuk live room dengan cara klik tanda silang di sebelah kanan atas, kanan bawah, sorry. Di sebelah kanan bawah itu ada tanda silang, Bapak Ibu bisa live room. Bapak Ibu. Yuk, di absen ini. Absen di kolom chat Pak ya. Yang belum absen silakan di kolom chat atau lewat grup WA. Nggih. Orang yang kono Pak. Soalnya masuk loh. Apa? Pun Pak. Nggih, sebentar. Kok di ini tuh nggak bisa, kenapa ya Pak? Apanya sih? Di HP ini nggak bisa itu. Ini sudah update-annya juga, yang baru download.
apa biasanya? N4A KE 5 ke-5. Nggak apa-apa, disimpan dulu tapi pakai Word. Ini simpen ya? Ini mawon, pakai Word. Biar nanti dalam. Niku jenenge ya, jeneng niku email anu apa? Email sekali pakai, Pak. Flash kita aja. Nggih. Tempatnya flash toh? Nggih. Di desktop maksudnya. Anu disimpen di Word aja. Iya. Nanti nek ditambahin email ya, Dek. Ditulis webback ya. Nggih. Sambil webback. Tuh. Terus ini beden. Set up. Nah, nama. Namanya itu loh. Nggih. Continuous, nggih. Already access di akun email. Nah, ini kita jangan. Sampai dari sini. Get created password, ya password ini emailnya tinggal disimpan sih. Email ini. Iya, emailnya username ini. Namanya disimpan ini masa. Potong.
konsentrasinya kan jadi kret ya. Nggih. Kret. Ini kayak gini. Nama kula password. Oh, di password. Nggih, gawe password. Password 8 karakter huruf gede kalau angka perpaduan. Enggak mudah diingat. 8 karakter. Oh. 8 karakter ngangge angka sing mudah diingat. Angkane siji mawon nggo kombinasi. Hurufnya besar kecil. Nggih. Kecil. Karakter aja Pak. Konfirmasi password baru. Nggih, misale padha. Padha mau ah? Padha kali dhuwure. Sing password. 8 karakter. Oh, passwordnya gitu. Passwordnya kan ini Pak. Nggih. Makan satu tok aja ya. Mau jalan ini yang gini apa? Apanya? Yang gini apa? Milih. Nggih. Milih kan lemah itu. Pun 8 karakter. Wis saya ya. Nggih, sing sak-sake lah mil sing kuat 8 karakter huruf kombinasi besar angka. Bang. Ini Bang. Berapa kita lihat ke anu apa? Apa? Laptop nang laptop kan? Ayo, download